Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fire's out. What do you want to be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari 10 IPS 2 ingin menjelaskan tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Yang dimaksud di sini bukan berarti tata surya. Maksud dari luar bumi adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, termasuk kegiatan yang membentuk permukaan bumi. Ini berarti air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen memiliki 4 faktor. Yang pertama, pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah. 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Kamu pasti pernah ngeliat dan rantai atau besi yang mengalami karat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pelapukan. Pada umumnya, proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan prosesnya, pelapukan terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan fisik, pelapukan biologis, dan pelapukan kimiawi. Pelapukan fisik. Pada pelapukan fisik, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim. Pelapukan kimia. Salah satu faktor penting dalam pelapukan kimia adalah air. Coba saja gembok rumah kamu pasti akan lebih cepat karatan kalau sering terkena hujan, kan? Karat yang timbul itulah yang dinamakan pelapukan kimia. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contoh lain dari pelapukan biologis adalah lumut yang ada di bebatuan atau akar tumbuhan yang terselip di antara bebatuan. Lama-kelamaan, ketika si akar membesar, dia akan menembus batu itu. Alhasil batuannya pecah dan mengalami pelapukan. Yang kedua, erosi. Setelah mengalami pelapukan, massa batuan yang telah pecah menjadi partikel-partikel kecil akan menyatu dengan tanah. Setelahnya, tenaga eksogen yang bisa muncul adalah erosi. Erosi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ablasi, disebabkan oleh aliran air, sungai, atau hujan. Kedua, korasi atau deflasi, disebabkan oleh angin. Ketiga, abrasi, disebabkan oleh gelombang laut. Yang keempat, aksarasi, disebabkan oleh es yang mencair. Ablasi merupakan erosi yang disebabkan oleh air sungai atau hujan. Ablasi yang disebabkan oleh aliran sungai itu bisa memuat tebing di sungai, bisa semakin dalam, ataupun 4 tahap terjadi ablasi sebagai berikut. 1. Erosi percik, jatuhnya air hujan dan mulai mengikis tanah. Yang kedua, erosi lembar, tanah bagian atas yang terkikis kesuburannya mulai berkurang. Yang ketiga, erosi alur, kikisannya tanah tadi mulai membentuk alur sebagai tempat mengalirnya air. Yang keempat, erosi parit, terbentuknya parit atau lembah karena kikisan dan air terus menerus. Korasi atau deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Biasanya korasi dan deflasi ini terjadi di daerah gurun. Satu hal yang penting adalah ada perbedaan tipis antara korasi dan deflasi. Meskipun sama-sama disebabkan oleh angin, korasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir, sementara deflasi hanya angin saja. Abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Kalau kamu hobi jalan-jalan ke pantai, salah satu tempat yang paling didamba adalah berdiri di tebing, lalu menatap kejauhan. Nah, tebing ini bisa menjadi terbentuk karena adanya gesekan dari gelombang laut yang membentur goa-goa yang ada di pantai. Juga bisa terjadi karena abrasi ini. Eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair, gerakan lapisan es. Karena mencairnya es ini, airnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Fenomena alam hasil dari eksarasi ini dinamakan forge.
Penampakannya seperti sebuah pantai yang menjorok ke darat dan dikelilingi oleh tebing yang curam. Sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Kalau pada erosi dan pelapukan terkesan merusak yang telah ada, sedimentasi justru menambah material baru. Jenis-jenis sedimentasi. Sedimentasi akuatis disebabkan oleh tenaga air. Kedua, sedimentasi marin disebabkan oleh tenaga gelombang laut. Tiga, sedimentasi geolis disebabkan oleh tenaga angin. Pergerakan massa tanah. Pergerakan massa tanah atau disebut mass wasting adalah semua pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Sederhananya, mass wasting ini yang sering kita sebut sebagai longsor. Semakin tinggi atau curam tanahnya, semakin kecepatan pergerakan massa tanahnya juga tinggi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang 1. LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintah di luar lingkup kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. LAPAN memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan. Selain itu, LAPAN juga melaksanakan penyelenggaraan bidang keantaraksian sesuai dengan aturan undang-undang. Data geologi sangat bermanfaat bagi LAPAN untuk melakukan hal-hal berikut ini. 1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang antaraksi dan atmosfer. 2. Teknologi pengembangan sistem di bidang penginderaan jauh. BIG, Badan Informasi Geospasial. BIG ini bukan besar ya, artinya sama dengan LAPAN. BIG merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang langsung bertanggung jawab dengan Presiden. BIG memiliki tugas untuk memberikan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan hingga penggunaan informasi data geospasial. 3. Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nama juga Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia pasti memiliki tugas di bidang perencanaan dan pembangunan nasional. Bapenas berfungsi sebagai pengkaji, perumus, dan pengoordinasian pembangunan nasional yang meliputi strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor dari wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, serta evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional. Geologi. Badan Geologi masih berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Perlu kamu ketahui, Badan Geologi ini menjadi sumber informasi dan pusat penelitian bidang geologi. Nah, data-data geologi yang ada bisa didapatkan dari Badan Geologi. Badan Geologi antara lain melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi, penyusunan kebijakan teknis geologi, penyusunan rencana dan program penelitian dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan penelitian di bidang geologi. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 5. Lembaga pemerintahan non-kementerian ini memiliki tugas seperti menginformasikan kondisi cuaca, menginformasikan kejadian gempa bumi, dan memberikan informasi tentang potensi tsunami yang kemudian akan terjadi. Data geologi menjadi penting bagi BMKG karena bisa dijadikan sebagai acuan adanya potensi perubahan-perubahan yang terjadi di bumi.